kedua lebih mengintrospeksi diri kita dengan cara bermuhasabah diri Muhasabah kita. diri. Yang ketiga yaitu adalah kesadaran tentang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Netistalk Juara, sebuah ruang untuk bertukar informasi dan menginspirasi. Kembali lagi di episode spesial Ramadan bersama aku Elvira yang akan menemani kalian semua. Oke teman-teman, jadi kali ini aku gak sendirian nih. Aku ditemani oleh Cipi. Cipi adalah jajanan khas Kuningan yang tentunya rendah kalori nih, dan tentunya ini sangat enak banget nih buat dihidangkan pas buka puasa nanti ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Dan ini tuh ada beberapa varian rasa nih teman-teman. Ada rasa original, barbecue, jagung bakar, sambal balado, dan pedas nih. Kayaknya kita gak bisa makan sekarang ya Pak, tapi ini udah ngiler banget ya sih Pak, liatin juga. Dan ini iya Pak, harus nunggu buka dulu sih. Oke teman-teman, jadi jangan lupa dibeli ya. Ini ada di Alfamart terdekat nih. Oke, jangan lupa dibeli ya semuanya. Oke, dan kali ini aku gak sendirian juga nih. Selain aku ditemani oleh Cipi, aku juga ditemani oleh salah satu guru agama yang ada di SMA Negeri 1 Cilimus nih. Oke, jadi beliau adalah seorang guru agama yang sudah banyak nih membimbing kita dalam memahami pelajaran-pelajaran agama Islam agar bisa menjadi lebih baik. Di sini ada Bapak Ahmad Riana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Oke, kita kali ini bakalan ngobrolin sesuatu nih Pak, yang pastinya ini tuh penting banget buat kita semua dalam menjalani ibadah Ramadan nanti. Yaitu kita sekali ini dengan tema sukses Ramadan, upgrade kebaikan. Oke Bapak, sebelumnya Elvira izin bertanya nih Pak ke Bapak. Boleh. Kita ngobrol santai aja nih Pak ya. Oke, menurut Bapak Pak, apa sih Pak makna sejati dari sukses nih di bulan Ramadan menurut Islam gitu kan? Kan setiap kata tuh pasti ada maknanya gitu ya Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak makna sejati gitu? Di dalam makna sejati dalam bulan Ramadan ini maknanya sangat luas sekali ya. Contohnya dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengendalikan hawa nafsu, kemudian membangun hubungan lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan kesadaran diri terutama di dalam spiritual. Ya, meningkatkan keibadahan kita intinya gitu ya Pak. Betul sekali. Oke Bapak, dan menurut Bapak ya Pak, bagaimana sih Pak cara kita tuh agar bisa menjaga niat ibadah kita agar tetap murni dan ikhlas sepanjang Ramadan? Karena kan mungkin ada beberapa orang tuh yang kayak ngejalanin Ramadan tuh kayak karena orang-orang puasa, ya udah deh kita ikutan puasa nih gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak cara kita agar bisa menjaga niat gitu? Untuk menjaga niat, yang pertama kita harus kembali ke niat sama tujuan awal kita ya. Tujuan awal puasa untuk apa gitu ya Tujuan Pak? dan awal puasa kita untuk apa, supaya difokuskan lagi. Yang kedua harus lebih fokus pada Allah. Yang ketiga yaitu harus menghindari sifat-sifat yang buruk ya. Contohnya sifat ria, hasad, godin dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang dapat mempengaruhi di dalam menjalankan ibadah puasa gitu ya. Oke, dan itu tuh gimana sih Pak biar kita bisa menghindari gitu kan, karena kayak kadang kan ada beberapa orang tuh yang ngajak kayak ke kita beli ini yuk, beli ini, udah gak apa-apa gak usah bilang ke orang tua gitu, kita godin gitu. Itu gimana sih Pak biar kita tuh bisa menghindari nih teman-teman yang kayak gitu loh ya. Untuk menghindari godin tersebut, kembalikan lagi ke niat dan tujuan awal kita kembali ya. Yang pastinya bulatkan niat dan bulatkan tujuan kita. Dan yang kedua yang pastinya kita harus lebih fokus lagi di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sedang kita jalankan. Dan yang ketiga lebih meningkatkan lagi hubungan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penting banget ya Pak ya? Sangat penting sekali ya, itu poin yang sangat penting di dalam hal tersebut ya. Oke Bapak, dan selain puasa nih Pak ya, apa ada gak sih Pak amalan yang paling utama untuk membawa kita kepada ketakwaan gitu? Selain berpuasa, itu amalan untuk meningkatkan di dalam berpuasa banyak sekali ya. Contohnya meningkatkan sholat 5 waktu, Sunnah ya Pak? berzikir, ya, bersolawat,
ataupun berbuat baik kepada tetangga kita ataupun dengan cara meningkatkan birrul walidainnya juga. Ya, Itu juga birrul bisa. walidain. Iya. Ya. Dan kan ini ya Pak, kadang tuh apa sih meningkatkan ketakwaan tuh susah gitu Pak. Apa sih Pak? Apa ada gitu Pak cara yang emang mudah gitu biar nanti kan kita ini ya Pak, biar beberapa hari Ramadan selanjutnya tuh kita tuh bisa meningkatkan ketakwaan gitu. Meningkatkan Tuh, Pak. ketakwaan ya. Ya itu ada cara lainnya nggak sih Pak? Ya, cara lain di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke tujuan awal kita juga sama ya. Misalkan kembali ke tujuan awalnya apa dan niatnya apa, harus Dibarengi. dimatangkan dengan sikap ikhlas ya, Ya. sikap ikhlas di dalam diri kita, karena sikap ikhlas tersebut sangat penting sekali, harus dilekatkan di dalam Diri hati kita, hati ataupun di kita dalam ya. diri kita ya. Oke, iya Gitu. Bapak. Dan ini Pak, bagaimana sih Pak cara kita tuh agar tetap semangat nih dalam beribadah, apalagi di 10 hari terakhir menjelang di 10 hari terakhir Ramadan gitu Pak. Kan katanya tuh di 10 hari terakhir Ramadan tuh ada hari yang istimewa gitu Pak. Itu gimana sih Pak cara kita tuh agar bisa tetap semangat gitu? Supaya kita agar tetap semangat, yang pertama kita harus membuat rencana ya, rencana di dalam Komitmen sama iya, diri sendiri harus gitu ya Pak. memiliki komitmen yang lebih Iya. jelas Iya. dalam komitmen yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu harus membuat kebiasaan menjadi rutinitas di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, itu. Oke, terus apa sih Pak tips nih yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua nih? Tips agar kita tuh bisa mengatasi godaan-godaan setan seperti malas beribadah ataupun terlalu fokus pada makanan untuk berbuka puasa. Kayak kita lagi jalan-jalan nih Pak, lagi main misalkan atau enggak kayak kita lagi sekolah. Terus tiba-tiba ada yang jualan es buah nih Pak, terus kayak kita tuh malah terlalu fokus, beli ini aja gak sih, beli ini aja gitu. Gimana sih Pak cara kita tuh biar bisa mengatasi godaan-godaan tersebut gitu? Di dalam mengatasi godaan-godaan di dalam menjalankan ibadah puasa itu kita harus bisa membedakan antara puasa sekedar puasa dengan puasa yang diniatkan untuk Beribadah gitu. karena Allah Karena ya. Allah. Pasti amalannya akan berbeda ya, Iya. dan yang dirasakannya juga pasti akan berbeda Oke, ya. iya. Seperti itu. Oke Pak, kan ini apa ada beberapa tips berarti itu yang untuk mengatasi dan cara kita menghindarinya juga gimana sih Pak? Kan otomatis kalau misalkan kita mengatasi itu ada sesuatu yang harus kita hindari juga nih. Gimana sih Pak itu caranya biar kita bisa menghindari? Apalagi kan kayak kadang kita tuh tergodanya tuh sama pergaulan. Jadi kayak teman-teman kita ngajak ini kadang-kadang tuh kita tuh mau gitu. Gimana sih Pak cara menghindarinya? Di dalam menghindari cara-cara hal tersebut di dalam godaan tersebut ya di bulan suci Ramadan, contohnya kita harus flashback kembali. Yang pertama yaitu harus itu ya memotivasi diri kita supaya lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu adalah kita harus betul-betul menjalankan bulan puasa ini dengan Sungguh-sungguh pastinya itu Pak. dengan tawakal ya yang pastinya. Ya, dan ini Pak, bagaimana ya Pak ya, kita tuh bisa menjadikan Ramadan ini tuh sebagai titik balik perubahan kita menuju kebaikan. Kadang kan kayak orang tuh baik tuh kayak menjalani kebaikannya tuh hanya di bulan Ramadan gitu tuh. Itu gimana Pak cara kita biar bisa menjadikan Ramadan sebagai titik balik perubahan menuju kebaikan gitu? Nah, jadi kita harus meningkatkan kesadaran diri yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah harus mengintrospeksi diri kita ya. Yang ketiga yaitu adalah harus kesadaran akan kematian. Itu sangat penting sekali karena ketika kita sadar tentang kematian tersebut, maka akan meningkatkan rasa keimanan kita ya Pak. Dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kenapa sih Pak manusia tuh harus tetap ingat mati gitu? Nah, kenapa itu? Kenapa harus ingat mati? Iya. Karena untuk memotivasi diri kita di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam menjalankan ibadahnya tersebut supaya bertawakal ya, dengan cara berserah diri kepada Allah. Oh, jadi kayak kita tuh ya Allah kita harus sholat nih takut besok mati gitu ya Pak. Ya, betul Oke. Dan ini Pak, kalau boleh tahu ya Bapak, apa sih Pak perbedaan antara sekedar puasa dan emang benar-benar meraih keutamaan Ramadan? Jadi kayak orang tuh puasa tuh cuma ikut-ikutan
karena emang ini tuh bulan puasa jadi harus puasa gitu. Iya. Ya Nah, gitu bang. ya sangat penting sekali kita mengetahui perbedaan sekedar berpuasa dengan itu ya, dengan benar-benar meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, Ya. Jadi kita harus betul-betul membedakan sekedar berpuasa berpuasa atau hanya dengan benar-benar ya meraih puasa benar-benar gitu untuk meraih keutamaan. keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini. Berarti di poin yang pertama kita harus mengetahui yang sekedar berpuasa itu apa aja. Contohnya hal memenuhi hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Terus yang kedua tidak ada perubahan di dalam Di dalam diri. diri. Ya, yang ketiga yaitu adalah fokus pada fisik. Nah, Ya, itu ketiga hal tersebut sangat berkaitan sekali yang sangat mempengaruhi terhadap ya perbedaan antara sekedar dan sekedar berpuasa dan berpuasa dan benar-benar benar-benar berpuasa gitu ya ingin Pak. memperoleh keutamaan di dalam Ya, bulan suci Ramadan tersebut. Ramadan. Oke, dan ini Pak, kan maaf sebelumnya, Bapak kan otomatis udah mempunyai anak didik ya Pak. Nah, Ya. bagaimana sih Pak cara Bapak tuh agar bisa mendidik anak-anak agar bisa mereka tuh agar bisa mencintai bulan Ramadan, kan kayak kan Elvira pernah dengar katanya tuh kita tuh harus mengajarkan kebaikan Iya, namanya. betul. Otomatis bulan puasa juga kan Ramadan itu kebaikan ya Pak. Nah, otomatis kayak kita tuh harus mengajarkan kepada anak kita apa sih kebaikan dari bulan Ramadan gitu, itu gimana sih Pak caranya mendidik dengan baik gitu. Nah, untuk mendidik dengan baik yaitu kita harus betul-betul menjadi figur ataupun menjadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya seorang anak ketika melihat figur atau contohnya tidak baik, maka si anak tersebut akan meniru ataupun mencontoh perilaku maupun sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita harus memberikan figur ataupun contoh, kita juga senantiasa harus memaknai di dalam bulan suci Ramadannya tersebut supaya lebih memaknai lagi. Dan ini Pak, Elvira ini ingin meminta opini Bapak. Kan katanya tuh Elvira tuh sering dengar katanya tuh orang tua tuh jarang-jarang nih yang ada yang ngajarin anaknya puasa dari kecil. Menurut Bapak itu gimana, baik atau tidak gitu? Karena kan harusnya emang dari kecil tuh puasa walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam juga itu kan sama aja kayak kita mengajarkan kebaikan kepada anak kita gitu Pak. Itu menurut Bapak bagaimana opininya? Ya, jadi opini hal seperti itu harus dihindari gitu ya Pak. harus Karena kan dihindari ya, karena sangat berdampak tidak baik terhadap perkembangan mental si anak ataupun pertumbuhan anak. Ya, itu sangat penting sekali. Yang namanya orang tua harus betul-betul mengarahkan anaknya tersebut dari kalau itu ya yang baiknya harus dari kecil, dari sejak dini sampai ke tubuh dewasa. Karena kalau tidak dibiasakan dari sejak dini, itu akan berpengaruh sekali terbalik sama anak yang dibiasakan dari kecil dengan anak yang tidak dibiasakan dari kecil, pasti hasilnya akan berbanding terbalik. Ya. Kadang kan kayak kalau misalkan anaknya dari kecil udah dididik baik nih, biasanya dia tuh sampai udah gede nanti tuh tambah baik ya Pak. Jadi malah dia tuh mau Godin misalkan mau Godin juga malah dia pasti mikir, ya masa dari kecil udah belajar puasa, masa udah pas gedenya malah Godin gitu. Dan betul. gitu gak sih Pak? Oke. Dan menurut Bapak ya Pak, bagaimana sih Pak cara kita nih agar bisa mencapai derajat ketakwaan yang sebenarnya di bulan Ramadan gitu? Nah, untuk mencapai derajat ketakwaan yaitu kembalikan lagi terhadap meningkatkan kesadaran diri. Ya. Yang kedua, meningkatkan introspeksi diri kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri kita tentang kematian. Dan yang keempat yaitu adalah meningkatkan ibadah-ibadah baik yang sunnah maupun yang wajibnya gitu. Ya. Dan kan ini apa, kalau misalkan kita ngejar ketakwaan tuh susah ya Pak. Gimana sih Pak cara tips yang gampang gitu biar kita tuh bisa mencapai derajat ketakwaan yang maksimal gitu? Ketakwaan ya. Nah, di dalam mencapai derajat untuk ketakwaan itu kembali lagi terhadap diri kita ya. Ya, kembalikan lagi terhadap diri kita. Yang pertama yaitu tentang pentingnya meningkatkan kesadaran diri. Iya, Pak. Pentingnya meningkatkan kesadaran diri kita. Yang kedua, lebih mengintrospeksi diri kita dengan cara bermuhasabah diri kita. Ya. Yang ketiga yaitu adalah kesadaran tentang kematian. Ya, itu ya, kesadaran mati itu penting banget ya Pak. Penting sekali.
Penting banget nih teman-teman, jangan lupa kalian sadar akan kematian karena kematian tuh bisa datang kapanpun tanpa kita minta nih. Oke. Dan setelah Ramadan berakhir nih Pak, bagaimana sih Pak cara kita tuh agar bisa menjaga kebiasaan baik kita setelah kebiasaan baik kita yang udah kita bangun nih, kayak kita dari awal Ramadan nih sampai akhir Ramadan kita tadarusan nih rajin, terus sholat sunat rajin, berjamaah rajin, kan itu udah baik ya Pak. Sudah Nah, cara baik. kita biar bisa menjaga hal-hal tersebut tuh gimana nih Pak? Ya, untuk menjaga hal-hal tersebut biasanya di bulan Ramadan, kemudian dibiasakan di hari-hari berikutnya, kita kembalikan lagi terhadap Diri kita sendiri. diri kita lagi. Komitmen sama Ya, diri sendiri harus itu wajib banget memiliki ya Pak. komitmen. Iya. Ya, harus memiliki komitmen, harus memiliki pola pikir yang baik, yang baik, jernih gitu yang Pak. jernih. Kemudian harus memiliki membuat rencana ataupun tujuan di dalam Diri diri gitu. kita, rencananya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan kita juga harus betul-betul membuat kebiasaan menjadi rutinitas. Iya, Ya, berarti kayak walaupun udah Ramadan juga kita harus tetap menjalani hal-hal baik ya ya Pak. betul sekali. Ya, Oke, dan terima kasih kepada Bapak Pak atas beberapa ilmu nih yang udah disampaikan nih kepada teman-teman. Masya Allah, tabarakallah nih, sangat luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan terakhir nih untuk para pendengar dimanapun kalian berada dari Bapak gitu Pak. nah untuk pesan terakhir, Iya. ya, yang pasti dalam bulan suci Ramadan kita harus betul-betul ya meningkatkan kemantapan hati di dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Ya, contohnya di dalam meningkatkan sholat 5 waktunya, sholat Sunahnya ya Pak. sunnahnya, hablu minanasnya, Masya berbuat Allah. baiknya, bersedekah, kemudian berbuat baik terhadap sesama, itu juga Ya. sangat penting sekali untuk tip di dalam di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan biasanya, seperti Iya, itu. oke teman-teman. Ramadan adalah bulan istimewa yang Allah berikan kepada kita semua untuk memperbaiki diri. Jadikanlah bulan ini sebagai ajang introspeksi diri, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, serta terus tingkatkan amal kebaikan dan jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk merasakan Ramadan lagi atau tidak. Dan saya ingin membagikan satu kata-kata bijak Islami yang semoga ini bisa menjadikan renungan bagi kita semua. Kata-katanya yaitu, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, dialah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dialah orang yang paling celaka. Hadis riwayat Hakim. Oke, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan terus mengupgrade kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar podcast Netis Talk Juara dimanapun kalian berada. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.